Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Bilkis Farhanadila dalam segmen Small Pods Tell Your Story, Monthly Dose of Podcast. Nah, kalau misalnya sebelum-sebelumnya nih kita cerita tentang hal yang romansa, yang cinta-cintaan, yang bikin baper gitu ya. Tapi kali ini kita akan cerita tentang hal yang sangat menegangkan dan bikin merinding. Tanpa lama-lama kita langsung ke cerita yang pertama. Ini cerita pribadiku. Aku memang tidak bisa melihat makhluk lain, tetapi aku punya feeling sehingga terkadang aku bisa merasakan keberadaannya. Suatu hari, aku dan teman-teman dinner di salah satu kafe tradisional yang memiliki pemandangan alam yang cukup indah. Saat malam hari, ketika aku memasuki tempat itu, kami merasa ada yang aneh, terutama di area pojok dan kamar mandi. Tetapi kami memilih tempat itu dikarenakan sepi dan damai. Aku mencoba untuk menghilangkan pikiran negatif ini. Setelah berada di sana, aku dan salah satu temanku pergi ke kamar mandi. Ketika aku masuk ke kamar mandi, kondisinya juga kurang bagus. Dan feelingku ada seseorang berambut panjang di sebelahku. Dalam batinku, aku hanya menyebut nama Allah dan meminta perlindungannya. Aku hanya menginginkan toilet ini dan tidak ingin mengganggu mereka. Bukan hanya aku saja, teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Hal yang sangat disayangkan, kami tidak merasa puas dengan kafe dan dinner kali ini dan terasa kurang menyenangkan. Hal ini juga dialami temanku di UKS SMA Negeri 1 Batu yang katanya merasa takut berada di UKS dan kamar mandi UKS. Seiring berjalannya waktu, aku sering menggunakan UKS sebagai tempat istirahatku sejenak dan mengerjakan tugas di sana. Hingga aku merasa nyaman dengan UKS serta kamar mandinya yang lebih baik dari kamar mandi lain di sekolah ini. Pesanku, kembali pada mindset. Jika kalian memiliki mindset yang positif, maka makhluk-makhluk gaib di sekeliling kalian tidak ada yang mendatangi kalian. Tapi jika kalian memiliki mindset yang negatif, kemungkinan mereka senang akan hal itu. Oke, kita langsung lanjut ke cerita yang kedua ya. Ini yang dialami rekan dekatku. Wah, banyak banget ya rekan dekatnya. Suatu hari dia bekerja di hotel dan posisinya dia sudah lama bekerja di sana. Terdengar rumor tentang segala macam sosok yang menampakkan diri hingga mengganggu aktivitas para karyawan. Memang benar, sebelum hotel ini dibangun tempat yang area persawahan dan perkarangan. Dahulu kala terdapat seorang ibu dan anak yang meninggal di area ini. Kurang jelas penyebab mereka tiada apa. Bahkan sampai sekarang kabarnya sosok dari ibu dan anak ini sering memunculkan diri kepada orang-orang tertentu. Mulanya kerabatku ini setiap harinya berada di pool dan bar. Waktu itu dia sedang membersihkan kaca di jacuzzi. Kemudian dia meninggalkanku dan kembali, tetapi kaca dalam keadaan ada yang menulis huruf A, B, C, D, seperti anak kecil yang melakukannya. Sedangkan keadaan pool saat itu sepi, tidak ada tamu yang masuk. Dia mencoba untuk membersihkan kembali kaca tersebut. Beberapa menit kemudian, tulisan itu kembali lagi, seakan anak kecil itu ingin mengajaknya bermain. Dia merasa ada yang aneh dan memahami di situasinya ada yang tidak beres. Dia hanya berdoa dan membatin bahwa dia hanya mencari nafkah untuk keluarganya dan tidak ada niatan untuk mengganggu makhluk itu.
Beberapa hari kemudian, dia tidak lagi diganggu makhluk lain. Insiden tersebut terulang kembali kepada karyawan lain. Ketika karyawan itu membersihkan kolam renang dan tebar granular, tiba-tiba di ujung kolam terdapat kotoran manusia. Padahal secara logika, jika itu benar ulah manusia, seharusnya kotoran itu mengambang di atas air, bukan malah di bawah kolam. Kejadian ini terus berlanjut hingga terdapat anak OJT, On the Job Training, yang kerasukan sosok wanita penari. Makhluk ini meminta sesuatu, yakni diberikan doa khusus untuk para arwah dengan mengadakan pengajian secara rutin setiap malam Jumat. Pesanku buat kalian, jika kita memiliki pikiran negatif dan merasa takut tanpa sebab, bayangan-bayangan itu sendiri yang akan menakutinya. Berpikirlah positif dan bertindaklah dengan sopan, jangan mengganggu orang lain jika tidak ada yang ingin diganggu. Dimanapun kita berada dan dimanapun situasinya, makhluk halus akan selalu berada di mana-mana. Intinya, kembali lagi kepada tekad dan pendirian setiap orang. Jangan merasa takut tanpa sebab dan hanya karena rumor atau omongan orang, kalian jadi memikirkan ada sosok-sosok penunggu di sini. Nah, gak kerasa nih, udah beberapa menit aku cerita pengalaman-pengalaman dari teman-teman semaba yang bikin merinding banget ya ternyata. Nah, jangan lupa teman-teman, selain ada semaba Tell Your Story, ada juga segmen lain yaitu Smapots, Semaba Appreciation, yang akan tayang segera, dan tetap pantengin terus OSIS SMA Negeri 1. Nah, by the way, OSIS SMA Negeri 1 Batu ini juga punya channel YouTube ya, dan di sana juga banyak banget segmen-segmennya. Kami tunggu cerita-cerita dari kalian. Aku Bilkis dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Smapots Tell Your Story Monthly Days of Podcast.